Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 667. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan aneh, saya berpikir bahwa Qin-Chen adalah jenius yang kedua setelah putra Li Dongyu. Tetapi sekarang tampaknya saya benar-benar buta. Orang ini hanyalah jenius yang sia-sia. Dalam warisan ini, lebih dari 10.000 orang menerobos alam suci bumi. Tetapi Qin-Chen, dia tidak melakukannya. Bukankah ini hanya limbah? Putra ini meskipun kekuatannya kuat, tetapi bakatnya... Semua orang nampak menggelengkan kepala. Tentu saja, meskipun demikian, tidak ada yang berani menyinggung Qin-Chen. Bagaimanapun, Qin-Chen sebelumnya telah mengalahkan 3 jenius teratas dari 3 kekuatan besar. Saat ini warisan akan berakhir, hanya tersisa setengah jam terakhir. Begitu tengah hari berlalu, bayangan palu raksasa akan menghilang dan warisan akan berakhir. Saat ini di ruang misterius, Qin-Chen juga telah mencapai momen paling kritis. 10, 9, 8. Qin-Chen sudah menghitung waktu mundur. Sekarang hanya tersisa 3 detik terakhir. Ketika warisan ini sudah berakhir, boom, pola rahasia yang memenuhi langit di mata Qin-Chen selesai sekaligus. Qin-Chen menyadari itu berhasil. Perbaiki langit. Qin-Chen memeriksa tangannya dan pola rahasia yang memenuhi langit berputar dan tiba-tiba memasuki tangan Qin-Chen. Saat ini di kota Changshuan, bayangan hantu palu raksasa terus menyusut dan akhirnya itu berubah menjadi palu raksasa setinggi 1 orang. Lalu kemudian palu raksasa itu melintas dan menghilang di sana. Saat ini di sisi lain, Qin-Chen hanya merasakan sekilas 5 rahasianya dan palu raksasa muncul di paru-paru Qin-Chen. Boom! Aura di tubuh Qin-Chen tiba-tiba melonjak. 5 mutasi rahasia, terobosan alam suci bumi. Segera di atas tubuh Qin-Chen, serangkaian aura yang tidak jelas melonjak dan palu raksasa hitam memasuki paru-paru 5 rahasia Qin-Chen di beberapa titik. Seketika aura yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin-Chen. Selain itu berbagai aura melintas terus-menerus di tubuhnya. Qin-Chen terkejut menemukan bahwa dari palu raksasa, gelombang kekuatan terus menghantuinya. Dan kekuatan ini sebenarnya memiliki aturan yang berbeda. Ini adalah aura dari jenius yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengaktifkan palu raksasa. Qin-Chen menghirup udara dingin, dia kaget. Dia akhirnya mengerti mengapa warisan dihidupkan. Setelah setiap jenius mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa, dia akan mendapatkan rantai hantu palu raksasa. Sementara hantu palu raksasa akan memadamkan tubuh jenius ini. Tetapi sebenarnya hantu palu raksasa juga menyerap talenta berbakat dari jenius-jenius ini. Dalam puluhan ribu tahun, berapa banyak jenius yang telah mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa? Itu tak terhitung. Tetapi bakat dan kekuatan jenius ini telah menjadi bagian dari kekuatan hantu palu raksasa. Namun sekarang, semua kekuatan ini ditanamkan ke dalam tubuh Qin-Chen dalam sekejap, membaptis terobosan Qin-Chen ke alam suci bumi. Tidak ada yang tahu seperti apa transformasi tubuh Qin-Chen. Qin-Chen yang telah menyerap talenta bakat jenius yang tak terhitung jumlahnya telah memperoleh lebih banyak transformasi daripada siapapun yang hadir. Namun Qin-Chen juga tidak menyerap kekuatan jenius ini karena dia baru menyadari bahwa jika dia menyerapnya itu tidak akan berguna karena dia sendiri adalah talenta berbakat yang sangat jenius. Saat ini palu penyembuh langit berputar di paru-paru Qin-Chen dan dia tidak pernah membiarkan kekuatan ini bergabung ke dalam tubuh Qin-Chen. Terlihat berbagai rune mekar, ternyata palu penyembuh langit ini menyempurnakan kekuatan ini untuk Qin-Chen. Dan hanya Qin-Chen yang memahami pola rahasia penyembuh langit yang dapat mengaktifkan kekuatan palu penyembuh langit. Qin-Chen terus menyempurnakan bakat, aturan, dan kekuatan ini. Gemuruh.
Suara guntur bergema di atas langit kota Changsuan. Awan petir muncul dan awan petir ini ternyata berwarna-warni. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang terpana oleh situasi yang tiba-tiba ini. Warisan acara akbar kali ini tidak hanya hantu palu raksasa yang sangat aneh dan terus berubah. Namun bahkan setelah warisan berakhir, nampaknya dunia juga telah berubah. Apa yang sedang terjadi? Ada awan petir berwarna-warni yang terbentuk di langit. Dan tampaknya itu seperti kesengsaraan guntur. Namun itu bukanlah kesengsaraan guntur. Mungkinkah ini kelainan warisan palu raksasa yang membangkitkan murka kehendak langit dan bumi? Semua orang berbicara, mereka semua tidak bisa mengerti dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya tiba-tiba guntur bergemuruh. Itu meledak di lautan kesadaran semua orang. Semua orang di seluruh kota Changsuan merasakan lautan kesadaran mereka terkejut. Dan basis kultivasi yang awalnya stagnan tiba-tiba mulai mengendur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya mengira itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan mereka semua terkejut. Namun ketika mereka pergi berlatih, mereka menemukan bahwa kelonggaran ini hanyalah sebuah ilusi. Ternyata ini semua adalah karena perubahan tubuh Qinchen telah menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Oleh karena itu dengan kilatan cahaya guntur berwarna-warni, Qinchen hanya merasa bahwa tubuhnya berderak, dan tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini bantuan dari langit dan bumi? Kata Qinchen seraya membuka matanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Dan saat berikutnya tidak ada yang melihatnya bahwa di mata Qinchen ada semburan cahaya yang menembus ruang dan waktu, kemudian menghilang ke langit. Sesaat berikutnya awan petir di langit menghilang. Dan semuanya menjadi kembali tenang. Selanjutnya Qinchen mengerti apa yang disebut palu penyembuh langit atau palu perbaikan langit. Ternyata jika Qinchen dapat sepenuhnya mengendalikan palu perbaikan langit dan memahami metode memperbaiki langit, Qinchen dapat memperbaiki langit dan bumi dan sepenuhnya memperbaiki surga yang pernah rusak. Selanjutnya Qinchen mengangkat tangannya. Pada saat ini dia merasakan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dan napas yang mengerikan mekar padanya. Hei, anak ini benar-benar menerobos alam suci bumi di saat-saat terakhir. Setelah semua penglihatan menghilang, gerakan abnormal Qinchen secara alami menarik perhatian orang lain. Hehehe, dia menerobos alam suci bumi sekarang, bakatnya hanya itu. Tetapi tidak apa-apa. Ada ribuan orang yang telah menerobos alam suci bumi. Dapat dikatakan bahwa bakat anak ini di bawah 10.000 orang. Itu cukup lumayan. Begitulah, hahaha. Banyak orang berbicara secara diam-diam, terutama beberapa jenius yang menerobos alam suci bumi. Mereka nampak sangat bersemangat dan mencemooh Qinchen. Bodoh, Qinchen mendengarkan bisikan di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang bodoh di dunia ini. Alasan mengapa orang-orang ini tidak dapat tumbuh menjadi jenius teratas adalah karena mereka terlalu memikirkan perbandingan. Hal terpenting bagi seorang jenius adalah membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Hanya jika dia telah mengalahkan dirinya sendiri, dia dapat melanjutkan untuk tumbuh dan mencapai puncak. Ayo, pergi. Qinchen berbalik dan hendak membawa Qin Tinting untuk pergi. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Berhenti. Namun pada saat ini suara dingin terdengar. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara dingin terdengar di telinga Qinchen dan pada saat yang sama beberapa sosok melintas dan tiba-tiba muncul di depan Qinchen. Mereka semua adalah murid dari keluarga Li dari keluarga api jiwa. Dan orang yang berbicara dengan dingin adalah Li Dongyu. Li Dongyu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa ayah saya berkata bahwa tidak ada yang boleh menjadi liar di kota Changsuan saya. Kata Ao Qingling dan mata yang dingin. Qingling, jangan khawatir, aku tidak ingin melanggar niat Paman Ao. Namun, aku datang ke kota Changsuan kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menikahi Anda sebagai seorang istri. Tetapi penampilan anak ini membuat saya sangat tidak bahagia. Nah, karena kamu juga menerobos alam suci bumi, maka tuan muda ini sekarang mengajakmu untuk bertarung. Apakah kamu berani? Di saat mengatakan ini, tubuh Li Dongyu meledakkan api jiwa yang mengerikan. Siapapun yang menang akan memenuhi syarat untuk menikahi Ao Qingling. Apakah kamu berani?
Kata Li Dongyu, kata-kata Li Dongyu ini membangkitkan 1000 gelombang. Dan kata-kata Li Dongyu ini menyulut seluruh alun-alun. Qin Chen dan Li Dongyu bertarung. Ini peristiwa yang sangat besar. Siapa Li Dongyu? Putra dari keluarga api jiwa. Jenius terkenal di Yunzhou, seorang tokoh terkenal di dunia. Di mana Qin Chen asal-usulnya tidak diketahui, tetapi sebelumnya dia telah menggunakan basis kultivasi tahap air alam suci panah dan mengalahkan 2 tuan muda dari kota Tianwei dan kota Sub kuno. Tidak peduli siapa itu, cukup untuk disebut legenda Yunzhou. Dan sekarang kedua orang ini akan bertarung. Bagaimana ini tidak membuat semua orang heboh. Selain itu, tantangan kedua orang ini adalah untuk bersaing memperebutkan Nona Ao Qingling, yang bahkan lebih menyebabkan banyak seniman bela diri di kota Changsuan mendidih dan jiwa gosip mereka membara. Li Dongyu, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong, kata Ao Qingling. Wajah Ao Qingling berubah, memerah, malu-malu, tetapi dia nampak marah. Ayah! Ao Qingling mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah rumah mansion tuan kota. Dia tahu bahwa ayahnya pasti mengawasi dan ingin dia keluar untuk menghentikannya. Namun arah mansion tuan kota nampak terdiam. Li Dongyu tersenyum. Faktanya dia sudah lama mengetahui sikap Aoli, dan dia percaya bahwa Aoli tidak akan keluar untuk menghentikannya. Karena Aoli sendiri juga pasti ingin menonton pertempuran di antara mereka. Dia juga percaya bahwa Aoli telah melihat tujuannya datang ke kota Changsuan kali ini. Selama dia menunjukkan kekuatan dan bakat yang cukup, Aoli pasti akan mendukungnya untuk menikahi putrinya. Bagaimana? Apakah kamu berani? Kata Li Dongyu seraya menatap Qin Chen dengan wajah yang bangga. Saat ini Qin Chen memandang Li Dongyu, dan tiba-tiba Qin Chen tersenyum. Itu hanya senyuman yang membuat orang bergidik. Kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Karena kamu sangat ingin mati, maka tuan muda ini tidak keberatan, kata Qin Chen. Qin Chen, Ao Qingling nampak langsung tersipu, tetapi dia nampak sangat cemas. Pada saat ini aura menakutkan yang bermekaran di tubuh Li Dongyu seperti jurang yang dalam, cukup menakutkan. Ao Qingling merasa bahwa meskipun kultivasi Li Dongyu hanyalah puncak tahap awal alam suci bumi, tetapi kekuatannya benar-benar di luar itu. Harus dipahami bahwa ketika Li Dongyu berada di puncak tahap air alam suci panah, dia telah bisa membunuh tahap awal alam suci bumi. Dan sekarang dia telah menerobos ke puncak tahap awal alam suci bumi. Bisa dibayangkan betapa menakutkan kekuatannya. Sedangkan untuk Qin Chen, meskipun dia juga menerobos alam suci bumi pada saat-saat terakhir, karena keberuntungan, ada perbedaan di antara keduanya. Jangan khawatir, aku tidak berjuang untukmu. Kamu adalah orang, bukan objek. Saya tidak suka orang dijadikan pertaruhan. Saya hanya ingin mengajari pria badut ini. Karena pria badut ini ingin mati, jadi tentu saja pemuda ini akan mengabulkannya. Kata Qin Chen, dia berkata dengan menyipitkan matanya dan tersenyum dengan mata berkedip dingin. Sombong, tidak ada gunanya. Kata Li Dongyu, dia mencibir. Dia menunjukkan tatapan kejam. Dia telah lama menunggu makanan enak ini dan sekarang dia tidak sabar untuk menikmatinya. Membunuh seorang jenius dengan kekuatan yang sama akan merangsang dirinya tanpa batas. Itu benar, dia adalah orang yang haus darah dan telah menahannya sejak lama. Di seluruh surga, aku yang terbaik, kata Li Dongyu, dia berkata dengan ringan. Tetapi nadanya sangat bangga. Mendengar itu Qin Chen mencibir, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ada ribuan jenius di dunia, tetapi orang ini berani mengaku sebagai yang terbaik. Bagaimana dia bisa begitu berani? Bahkan Qin Chen sendiri tidak berpikir begitu. Qin Chen tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Konyol, kata Qin Chen. Kalau begitu, cobalah, kata Li Dongyu. Matanya dingin, dia kemudian menggelegar. Nyala api yang mengerikan membakar dirinya. Itu adalah api jiwa. Dalam nyala api berbagai aturan naik turun yang sangat luar biasa. Biarkan Anda melihat dan mengetahui pengetahuan jiwa dari keluarga api jiwa saya yang tak tertandingi. Jiwaku kembali ke surga, boom! Kata Li Dongyu. Seketika api jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berputar-putar di sekelilingnya. Dan pada saat yang sama nyala api itu membentuk penampakan dewa, berdiri dengan bangga, menjulang tinggi, seolah-olah kembali ke langit tak terkalahkan.
Tinju yang dikombinasikan dengan api jiwa dirilis oleh Lee Dong Yu dan itu langsung menyapu ke arah Qin Chen. Semuanya mundur dengan cepat, kekuatan api ini mengerikan. Banyak pria kuat di alun-alun mundur satu persatu, mereka nampak kaget. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.